Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kelompok 10 akan memaparkan laporan observasi anak sesuai dengan tingkat usia perkembangan anak. Sebelum memasuki pembahasan, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok 10. Yang pertama tentunya ada aku sendiri, Anissa Putri Oktaviani, dan ada teman-temanku juga yaitu Angelin Emanuela, Anin Devira, Fahra Dwinanda Rizky, dan yang terakhir Fatima Balkis. Pasti kalian penasaran kan apa aja nih yang akan kita bahas? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran di akhir jenjang pendidikan anak usia dini, teori, tema, instrumen, dan video observasi kegiatan anak, dan yang terakhir analisis observasi. Capaian pembelajaran di akhir jenjang pendidikan anak usia dini, TK atau RA atau BA, KB, SPS, TPA. Penyusunan capaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai sebuah tanggapan terhadap adanya kebutuhan untuk menguatkan peran PAUD sebagai fondasi jenjang pendidikan dasar. Capaian pembelajaran memberikan kerangka pembelajaran yang memandu pendidik di satuan PAUD dalam memberikan stimulasi yang dibutuhkan oleh anak usia dini. Stimulasi dirancang dengan cara memperkaya lingkungan yang akan menyuburkan interaksi anak dengan lingkungan di sekitar, termasuk pendidik dan orang tua. Kurikulum berdasarkan pendekatan konstruktivistik yang berasal dari teori Piaget dan Vygotsky juga percaya bahwa pembelajaran perlu melibatkan anak dalam interaksi aktif antara diri dan lingkungannya. Diharapkan proses stimulasi akan memberikan dampak yang optimal pada peningkatan karakter, keterampilan, maupun pengetahuan anak. Stimulasi tersebut dilakukan pada semua aspek perkembangan anak, baik dari aspek moral dan agama, fisik motorik, emosi dan sosial, bahasa, dan kognitif melalui kegiatan bermain. Capaian pembelajaran PAUD secara spesifik menekankan pentingnya pendampingan anak dalam menemukan jati dirinya, serta menguatkan pemahaman anak terhadap dunianya melalui eksplorasi terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya ada teori, tema, instrumen, dan video observasi kegiatan anak. Dalam teori perkembangan, yaitu yang pertama, perkembangan kognitif oleh Jean Piaget, berpendapat bahwa anak perlu diberikan berbagai pertanyaan untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Menurut pandangan Piaget, intelijensi anak berkembang melalui suatu proses active learning, di mana para pendidik itu mengimplementasikan active learning dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan yang dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh panca indera anak. Kemudian yang kedua, bahasa oleh John Locke. Pandangan Locke yang terkenal adalah tabula rasa, yang berarti kertas putih. Pangkal pemikirannya menyatakan bahwa pada waktu lahir, anak manusia adalah kosong, seperti kertas putih belum tertulis. Pengisiannya bergantung pada pengalaman yang diterima oleh setiap anak, sehingga pendidikan pengalaman memiliki peran mutlak dalam pembentukan pengetahuan dan kepribadian seorang anak, yang dimana artinya hasil pendidikan hanya bergantung pada faktor luar, yaitu pendidik dan situasi lingkungan. Terdapat beberapa kritik terhadap pandangan Locke, karena teori tabula rasa tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa anak mempunyai pembawaan dan bakat. Kemudian yang ketiga ada psikomotorik oleh Elizabeth Berner Harlock, di mana perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, saraf pusat, saraf tepi, dan otot. Dimulai dari gerakan-gerakan kasar yang melibatkan bagian tubuh dalam fungsi duduk, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lainnya. Kemudian, dilanjutkan dengan koordinasi halus yang melibatkan kelompok otot-otot halus dalam fungsi meraih, memegang, melompat, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, ada attitude oleh Johann Amos Comenius. Dalam A.G. Sujono dijelaskan bahwa pandangan Comenius tentang pendidikan sejalan dengan pandangannya sebagai seseorang yang beragama. Comenius menuturkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan. Artinya, hidup manusia di dunia tiada lain adalah untuk mengabdi sebagai hamba Tuhan. Manusia adalah makhluk terbaik di atas makhluk lainnya dan diciptakan sebagai makhluk berpikir.
Berdasarkan pemikirannya tersebut, ia menganjurkan bahwa setiap anak perlu diberikan ketuhanan, budi pekerti, dan intelek. Untuk itu, pendidikan dalam keluarga menjadi sangat penting, karena melalui orang tua yang baik, anak akan menjadi pandai, bijaksana, dan bahagia. Selanjutnya, dalam tema pembelajaran observasi ini, pada anak usia 1-3 tahun, yaitu bertema buah. Tujuannya untuk mengenalkan buah-buahan pada anak melalui makan buah bersama. Dan media pembelajarannya yaitu buah. Langkah-langkah kegiatannya yaitu membuka kegiatan dengan mengucapkan salam. Yang kedua, mengenalkan kepada anak nama buah dan warna buahnya. Yang ketiga, mengajak anak untuk mengupas buah. Yang keempat, mengajak anak untuk makan bersama. Yang kelima, mengajak anak untuk membuang kulit buah. Dan yang keenam, mengajak anak untuk berdoa bersama. Terdapat video observasi, yuk silakan disimak. Bisa? Bisa. Lagi, pinter. Terus lagi. Nih, yang ini. Nah, bisa? Bisa. Sini. Lagi. Ya, lagi. Mau aku bantuin nggak? Bisa? Bisa. Ya, lagi. Sini aku bantuin sini. Nih, kupas lagi. Nah, terus ini lagi. Nah, kupas. Ayo, mau jeruk? Ayo, makan jeruk. Ambil satu. Sini. Wow. Pegang. Nih. Ya. Sebelum makan, ayo berdoa dulu. Taruh dulu jeruknya, taruh. Yeay. Berdoa dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak jeruknya? Enak?
Mantap. Asem. Asem. Enak. Enak. Mantap nih, gimana mantap? Mantap gini. Awas bijinya. Udah. Iya biji ini. Udah. Enak. Taruh sini kalau udah. Nah. Dah. Udah? Kalau udah bilang alhamdulillah. Sini, nah, lagi yang ini. Semuanya buang. Nih, semuanya. Nah, langsung aja. Nah, ya jatuh. Dari hasil video tersebut, terdapat instrumen observasi anak yang pertama bernama Azril yang berusia 2,5 tahun. Pada dimensi perkembangannya, mendapat skala penilaian 8. Pada dimensi perkembangan kognitif, yaitu anak dapat menirukan gerakan sederhana. Kemudian mendapat nilai 9 pada dimensi perkembangan kognitif, anak dapat mengenali buah atau makanan tersebut. Kemudian pada skala penilaian yang dia mendapat nilai 8, yaitu pada dimensi perkembangan bahasa, di mana anak memahami perintah sederhana dengan ucapan yang didengar. Kemudian anak mendapat nilai 9 pada skala penilaian motorik halus, di mana anak dapat memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Dan motorik kasar, yaitu anak dapat memegang makanan. Dan yang terakhir, anak mendapat nilai 7 pada skala penilaian, yaitu pada perkembangan sikap atau attitude. Anak dapat menunjukkan sikap membantu. Kemudian pada anak yang kedua, yaitu Salsah, pada berusia 2 tahun, yaitu anak mendapat nilai 8 pada skala penilaian kognitif. Anak dapat menirukan gerakan sederhana. Kemudian mendapat nilai 9, di mana kognitifnya anak dapat mengenali buah atau makanan. Dan yang perkembangan bahasa, anak mendapat nilai yang ke-6, anak mendapat nilai 6, yaitu anak dapat memahami perintah sederhana dengan ucapan yang didengar. Dan anak mendapat nilai 9 pada perkembangan motorik, yaitu motorik halus, anak dapat memasukkan makanan ke dalam mulutnya, dan motorik kasar, yaitu anak dapat memegang makanan. Dan yang terakhir, anak mendapat nilai 5, yaitu pada sikap atau attitude ketika anak dapat menunjukkan sikap membantu. Pada anak yang ketiga, yaitu Quinza, yang berusia 2 tahun, pada skala penilaiannya mendapat nilai 8 pada perkembangan kognitif, anak dapat menirukan gerakan sederhana, kemudian mendapat nilai 9, yaitu anak dapat mengenali buah atau makanan, kemudian mendapat nilai 8 pada perkembangan bahasa, yaitu anak memahami perintah sederhana dengan ucapan yang didengar, dan anak mendapat nilai 9, yaitu pada motorik halus dan kasar, dan anak mendapat nilai 7 pada sikap atau attitude yang dapat menunjukkan sikap membantu. Kemudian terdapat tema pembelajaran anak usia 3-5 tahun, yaitu mengenai tema hewan. Tujuannya untuk mengenalkan hewan pada anak melalui mewarnai gambar. Medianya yaitu krayon atau pensil warna dan kertas HVS yang sudah bergambar hewan. Langkah-langkah kegiatan tersebut yaitu anak membuka kegiatan dengan mengucapkan salam. Yang kedua, mengenalkan kepada anak tentang hewan melalui gerakan dan suara hewan. Yang ketiga, mengajak anak untuk mewarnai gambar hewan. Yang keempat, mengajak anak untuk membersihkan atau membereskan alat bermain. Dan yang kelima, mengajak anak untuk berdoa bersama. Kemudian ada video observasi, silakan disimak.
Assalamualaikum. Nama kamu siapa? Kenalin, nama aku Kak Fatima. Hari ini kita akan belajar mewarnai. Kamu tahu nggak ini hewan apa? Ayam. Suaranya gimana? Jadi yuk kita mewarnai yuk hewannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Nama kamu siapa? Amira. Nama aku Fatima. Hari ini kita mau belajar sambil bermain. Main Kenapa? kupu-kupu. Kita akan warnai hewan kupu-kupu. Kamu tahu nggak gerakannya kayak gimana? Aku tahu. Nah, sekarang kita warnai ya. Oke. Mana alat tulis?
Terus ini dulu ini apa? Violet. Oke, violet itu apa? Oke, ini ini green. Ini red. Bagus, ini red, green, green. Oke, pintar. Yeay. Tanya juga. Yuk, diberesin lagi. Selesai. Dari hasil video tersebut, yaitu terdapat instrumen observasi anak usia 3-5 tahun. Anak yang pertama bernama M. Azril yang berusia 3 tahun, di mana terdapat nilai pada perkembangan kognitif yaitu mendapat nilai 8. Anak dapat mewarnai sesuatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Kemudian mendapat nilai 9, yaitu pada perkembangan bahasa. Anak dapat mengenal suara dan gerakan hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian anak mulai memahami perintah yang diberikan. Selanjutnya, anak mendapat nilai 9 pada perkembangan motorik halus, yaitu anak dapat mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus seperti menggenggam, menjumput, atau mengepal. Dan motorik kasar, yaitu anak dapat menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan sebagainya. Dan yang selanjutnya yaitu mendapat nilai 8 pada sikap atau attitude, yaitu anak dapat disiplin mengikuti peraturan dan disiplin dalam mengikuti instruksi. Kemudian anak yang kedua yaitu Amira Devia yang berusia 5 tahun. Pada perkembangan ini mendapat nilai 9 pada perkembangan kognitif, yaitu anak dapat mewarnai sesuatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Kemudian anak dapat mendapat nilai 9 pada perkembangan bahasa, yaitu anak dapat mengenal suara dan gerakan hewan yang ada di sekitarnya dan mulai memahami perintah yang diberikan. Kemudian mendapat nilai 9 pada motorik halus dan motorik kasar. Dan pada sikap atau attitude, anak mendapat nilai 9 juga. Kemudian anak yang ketiga yaitu M. Rizky Albana yang berusia 5 tahun. Pada perkembangan ini, anak mendapat nilai 9 pada perkembangan kognitif, yaitu anak dapat mewarnai sesuatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik. Kemudian mendapat nilai 8 pada perkembangan bahasa, ketika anak mengenal suara dan gerakan hewan yang ada di sekitarnya. Kemudian mendapat nilai 9, yaitu anak mulai memahami perintah yang diberikan. Selanjutnya mendapat nilai 9 pada motorik halus dan motorik kasar. Dan yang terakhir yaitu mendapat nilai 8 pada sikap atau attitude ketika anak disiplin mengikuti peraturan yang diberikan. Selanjutnya tema pembelajaran anak usia 6-8 tahun, yaitu temanya mengenai bangun datar. Tujuannya untuk mengenalkan bangun datar pada anak melalui kegiatan menggunting dan menempel pola bangun datar. Media pembelajarannya yaitu gunting, kertas, origami, lem, dan kertas HVS. Langkah-langkah kegiatannya yaitu membuka kegiatan dengan mengucapkan salam. Yang kedua, mengenalkan kepada anak tentang bentuk, ukuran, dan warna bangun datar. Yang ketiga, mengajak anak untuk menggunting dan menempel pola bangun datar. Dan keempat, mengajak untuk membersihkan sisa potongan kertas. Selanjutnya ada video observasi, silakan disimak.
kita mau belajar tentang bangun datar ya. Sam tahu nggak ini bentuknya apa? Segi 4. Kalau yang ini persegi panjang. Kalau yang ini lingkaran. Kalau misalnya di rumah benda-benda yang bentuknya persegi itu apa aja sih? Ya, bentuknya apa aja? Ada apa aja contohnya? Jendela, terus apa lagi? Buku tulis. Kalau misalnya persegi panjang, contohnya apa aja? TV, terus apa lagi? Pintu. Kalau misalnya lingkaran? Oh iya. Oke deh, nih sekarang Sam boleh gunting dulu nih ininya. Perseginya, persegi panjangnya sama lingkaran. Di belakangnya ini udah ada double tip, jadi Sam tinggal buka terus tempelin di kertas ini, oke? Selesai. Karena udah selesai, sekarang kita beresinnya. Dari hasil video tersebut, terdapat instrumen observasi usia anak 6-8 tahun. Anak yang pertama bernama Askia, yang berusia 8 tahun, di mana mendapat skala penilaian 6 pada perkembangan kognitif, yaitu anak dapat mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian mendapat nilai 7 pada perkembangan bahasa, yaitu ketika anak dapat memahami aturan dalam suatu permainan dan mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Kemudian mendapat nilai 7 pada motorik halus, yaitu anak dapat menempel gambar dengan tepat. Dan kemudian mendapat nilai 9 pada motorik kasar, yaitu anak terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. Dan mendapat nilai 8 pada nilai sikap atau attitude, yaitu anak bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Kemudian anak yang kedua yaitu bernama Shem, berusia 6 tahun, mendapat nilai skala penilaian 8, yaitu pada perkembangan kognitif, yaitu anak dapat mengklasifikasikan benda, warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian mendapat nilai 9 pada perkembangan bahasa ketika anak memahami aturan dalam suatu permainan. Mendapat nilai 8 ketika anak dapat mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Kemudian mendapat nilai 9 pada motorik halus, yaitu anak dapat menempel gambar dengan tepat. Dan yang terakhir, mendapat nilai 9 pada sikap atau attitude.
Kemudian anak yang ketiga bernama Rizky yang berusia 6 tahun. Pada skala penilaiannya mendapat nilai 8 pada perkembangan kognitif. Kemudian mendapat nilai 8 pada perkembangan bahasa ketika anak memahami aturan dalam suatu permainan dan mengerti beberapa perintah secara bersamaan. Kemudian mendapat nilai 8 pada motorik halus dan kasar. Dan yang terakhir mendapat nilai 7 pada nilai sikap atau attitude. Terdapat analisis observasi. Pada analisis observasi anak usia 1-3 tahun, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa anak usia 1-3 tahun memiliki perkembangan yang cukup baik dalam perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sikap, serta perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Tetapi ada salah satu anak memiliki keterlambatan dalam perkembangan bahasa, yaitu anak kurang memahami perintah sederhana dengan ucapan yang ia dengar. Selain itu, anak mengalami keterlambatan dalam perkembangan sikap, yaitu anak kurang dapat menunjukkan sikap membantu. Kemudian pada analisis observasi anak usia 3-5 tahun, kelompok kami menyimpulkan bahwa anak usia 3-5 tahun memiliki perkembangan yang cukup baik dalam perkembangan kognitif, bahasa, sikap, dan motorik halus atau motorik kasar. Pada analisis observasi anak 6-8 tahun, kelompok kami menyimpulkan bahwa anak usia 6-8 tahun memiliki perkembangan yang cukup baik dalam perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sikap, serta perkembangan motorik halus dan kasar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga pembahasan yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.